Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kita akan mempelajari proses pembuatan baju kurung basiba dengan menggunakan teknik jahitan kampuh balik. Kampuh balik adalah teknik menyambung dua bagian kain agar hasil jahitan tampak rapi dan tersembunyi. Pertama, letakkan dua lembar kain dengan posisi sisi buruk saling berhadapan. Jahit dengan lebar kampuh sesuai standar antara 0,5 hingga 1 cm. Pada pembuatan baju kurung basiba ini digunakan kampuh balik dengan hasil jadi 1 cm. Setelah selesai dijahit, setrika kampuh agar rapi. Kemudian, balikkan kain dan lakukan penyetikan selebar 1 cm. Terakhir, lakukan pengepresan ulang untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Setelah proses sulaman selesai, pada video kali ini kita akan melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu menggunting kain sesuai dengan pola yang telah dibuat. Setelah semua bagian kain selesai digunting, dilanjutkan dengan memberi tanda pola pada bahan menggunakan kertas karbon dan radar. Besar kampuh pada pola disesuaikan dengan ukuran yang tercantum pada rancangan bahan. Langkah berikutnya, siapkan potongan viselin sesuai dengan pola depun yang telah dibuat. Viselin digunakan sebagai pelapis untuk memberi bentuk, kekuatan, dan kekakuan pada bagian tertentu pakaian. Tempelkan viselin pada sisi buruk kain dengan posisi lapisan lem menghadap ke kain. Lakukan pengepresan menggunakan setrika dan lapisi dengan kain lain agar kain utama tidak rusak akibat panas yang berlebihan. Satukan bagian bahu depan dan belakang dengan posisi buruk kain bertemu buruk kain. Jahit kedua sisi bahu dengan lebar kampuh 0,5 cm. Setelah dijahit, balikkan kain sehingga baik kain bertemu baik kain. Lalu, lakukan pengepresan pada bagian garis bahu. Jahit kembali bagian bahu dengan lebar kampuh 1 cm. Letakkan baik kain depun berhadapan dengan baik kain busana dan jahit tepat di atas garis pola. Jahit mengelilingi kerung leher dan belahan tengah muka. Gunting bagian belahan tengah tepat sampai batas jahitan. Gunting tiras sisakan 0,5 cm. Buat ratakan kecil sepanjang kampuh berjarak 1 hingga 2 cm. Tindih bagian atas depun dan arahkan tiras ke arah depun. Demikian proses menjahit depun pada baju kurung basiba. Lakukan pengepresan pada bagian depun. Tahap selanjutnya adalah cara menyatukan kiki dan sibar pada baju kurung basiba. Siapkan 3 potongan bahan yang telah terdiri dari sibar depan, sibar belakang, dan bagian kiki. Ambil salah satu potongan sibar dan bagian kiki. Temukan tanda pola pada bagian kiki dan sibar. Sejajarkan dan tahan menggunakan jarum pentul atau jelujur agar tidak bergeser dari garis pola. Dijahit dengan jarak 0,5 cm dari tepi kain. Mulai dari bagian atas hingga batas garis kampuh. Matikan jahitan di awal dan di akhir tepat di tanda pola. Setelah sibar pertama selesai dijahit, lanjutkan dengan menyambungkan sibar kedua ke bagian kiki. Letakkan sisi sibar kedua di bawah kiki seperti contoh pada video. Pastikan bagian buruk kain sibar bertemu dengan bagian buruk kain kiki. Untuk proses menjahit kiki kedua, lakukan langkah yang sama seperti menjahit kiki sebelumnya. Setelah kedua kain sibar terpasang pada kiki, lakukan jahitan kampuh balik. Balik kain sehingga bagian baik kain saling berhadapan. Tahan menggunakan jarum pentul.
atau jelujur agar tidak bergeser dari garis pola. Lalu, jahit kembali dari bagian atas hingga batas kampuh pada kedua sisi kiki yang sudah disatukan dengan sibar. Lakukan pengepresan pada bagian kiki dan sibar. Berikutnya, satukan sibar depan dan sibar belakang dengan posisi buru kain bertemu dengan buru kain. Jahit mulai dari batas kampuh kiki yang sudah dijahit hingga ke ujung bawah sibar. Setelah selesai, balikkan kain sibar sehingga bagian baik saling berhadapan. Selanjutnya, lakukan jelujur agar kain tidak bergeser dari garis pola. Kemudian, jahit tepat pada garis pola, mulai dari ujung sibar hingga batas kampuh kiki. Lakukan pengepresan pada bagian sisi sibar. Setelah bagian sibar dan kikik berhasil disatukan, tahap berikutnya adalah menyambungkan bagian tersebut dengan lengan. Satukan kampuh bagian atas sibar dengan kampuh sisi lengan. Lalu, jahit dengan jarak 0,5 cm dari tepi kain hingga mencapai batas kampuh kiki. Selanjutnya, lakukan hal yang sama pada sisi lengan lainnya, dengan menyatukan bagian atas sibar dan sisi lengan. Kemudian, jahit seperti tahap sebelumnya. Setelah kedua sisi dijahit, balikkan kain lalu sematkan menggunakan jarum pentul. Kemudian lakukan jahitan kedua mulai dari ujung hingga batas kampuh untuk membentuk kampuh balik yang rapi. Berikutnya, sambungkan sisi lengan yang belum dijahit dengan meletakkan bagian buru kain saling berhadapan. Setelah itu, jahit mulai dari batas kampuh pada kiki hingga ujung lengan. Setelah itu, balikkan kain dan lakukan jahitan kedua tepat di atas garis pola. Tahan menggunakan jarum pentul atau jelujur agar tidak bergeser dari garis pola. Jahit mulai dari batas kampuh dekat kiki hingga ujung lengan, sehingga berbentuk jahitan kampuh balik yang sempurna. Lakukan pengepresan pada bagian sisi lengan. Ulangi langkah tersebut pada bagian sisi lainnya. Langkah selanjutnya adalah menyambungkan ketiga bagian tersebut dengan bagian badan. Sematkan jarum pentul sepanjang garis sambungan, dimulai dari bagian depan atau belakang. Pastikan motif sulaman benang emas tetap sejajar dan tidak bergeser. Setelah semua bagian tersusun rapi, jahit keliling dengan jarak kampuh 0,5 cm, mulai dari sisi depan hingga bagian belakang. Selesai dijahit, balik sambungan tersebut hingga bagian baik kain saling berhadapan. Rapikan kampuh, lalu sematkan kembali dengan jarum pentul. Setelah itu, jahit kembali tepat di atas garis pola sebagai jahitan kampuh balik. Lakukan hal yang sama pada bagian sisi selanjutnya. Untuk penyelesaian akhir, obras terlebih dahulu bagian ujung lengan, bagian depun atau lapisan leher, dan bagian bawah baju. Setelah selesai, lakukan penyelesaian tepi atau sum dengan tusuk flanel menggunakan satu helai benang. Sematkan menggunakan jarum pentul pada bagian yang akan disum. Jahit secara melingkar pada bagian ujung lengan, bagian depun atau lapisan leher, dan bagian bawah baju hingga rapi. Setelah selesai, langkah terakhir adalah menyetrika baju kurung basiba. Penyetrikaan dilakukan dengan hati-hati, terutama pada bagian sulaman benang emas, agar tidak rusak. Proses ini bertujuan untuk merapikan hasil jahitan dan memberikan tampilan akhir yang rapi dan sempurna. Demikianlah video tutorial pembuatan baju kurung basiba sulaman benang emas. Semoga materi yang disampaikan dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan dalam bidang busana tradisional.